Selamat datang di channel Biologi Holic. Kali ini, kita akan membahas salah satu komponen paling penting dalam tubuh manusia, yaitu sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit dasar sistem saraf yang memungkinkan kita berpikir, merasakan, dan bergerak. Yuk, kita jelajahi bagian-bagian dari sel saraf dan bagaimana mereka bekerja bersama. Kita mulai dengan dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang kecil yang menyebar di sekitar badan sel saraf. Fungsinya adalah menangkap sinyal dari neuron lain atau reseptor sensorik di tubuh. Mereka seperti antena biologis yang menerima informasi dalam bentuk impuls listrik dan membawanya ke badan sel. Selanjutnya, kita sampai di badan sel, atau soma. Disinilah semua aktivitas utama neuron berlangsung. Badan sel adalah pusat kendali yang mengatur metabolisme sel dan memastikan neuron tetap aktif. Soma juga bertugas memproses sinyal yang diterima dendrit. Di dalam badan sel terdapat nukleus, atau inti sel, yang menyimpan materi genetik berupa DNA. Nukleus berfungsi sebagai pusat komando, mengatur aktivitas sel saraf dan memproduksi protein yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau mempertahankan neuron. Dari badan sel, sinyal kemudian diteruskan melalui akson. Akson adalah struktur panjang seperti kabel yang membawa impuls listrik dari badan sel ke bagian ujung sel saraf. Akson ini bertindak sebagai jalur komunikasi utama yang menghubungkan neuron dengan neuron lain atau dengan otot dan kelenjar. Untuk memastikan sinyal berjalan cepat dan efisien, akson dilapisi oleh selubung mielin. Lapisan ini berfungsi seperti isolasi pada kabel listrik, mencegah kebocoran sinyal dan meningkatkan kecepatan transmisi impuls listrik hingga 100 kali lebih cepat. Selubung mielin ini dibentuk oleh sel Schwann di sistem saraf tepi. Sel Schwann bertugas membungkus akson dan membantu memperbaiki akson yang rusak jika terjadi cedera. Peran mereka sangat penting untuk menjaga kinerja sistem saraf. Di antara lapisan mielin terdapat celah-celah kecil yang disebut nodus Ranvier. Celah ini memungkinkan sinyal listrik melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya, sebuah proses yang dikenal sebagai konduksi saltatori. Inilah alasan mengapa sinyal saraf bisa bergerak begitu cepat. Sinyal akhirnya mencapai terminal akson, bagian ujung dari akson. Di sini, impuls listrik diubah menjadi sinyal kimia. Terminal akson berisi vesikel kecil yang menyimpan neurotransmitter, yaitu molekul kimia yang bertugas menyampaikan pesan ke neuron berikutnya. Terakhir, kita sampai di sinapsis. Sinapsis adalah celah kecil antara terminal akson satu neuron dengan dendrit neuron berikutnya. Ketika sinyal tiba di sinapsis, neurotransmitter dilepaskan ke celah sinaptik, memungkinkan pesan diteruskan ke neuron lain. Proses ini memungkinkan jaringan saraf untuk bekerja sama dengan sempurna, mengontrol segala hal mulai dari gerakan tubuh hingga emosi. Semoga penjelasan ini membuatmu lebih memahami betapa kompleks dan mengagumkannya tubuh manusia.